Teori konspirasi bermunculan, salah satunya soal teknologi. HARP milik Amerika Serikat yang dituding sebagai penyebab gempa yang terjadi di Turki. Beberapa fakta soal teknologi ini pun akhirnya muncul ke permukaan. HARP atau High Frequency Active Auroral Research Program adalah proyek bersama Angkatan Udara Amerika Serikat dan Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1993 dengan kendali dialihkan ke University of Alaska Fairbanks UF pada tahun ke-2015. Sebelumnya, sebuah postingan di Facebook mengungkap bahwa fasilitas riset HARP di Alaska bisa mengendalikan cuaca bumi. Caranya dengan menggunakan partikel logam bergetar di atmosfer dengan gelombang radio. Postingan itu menyebut pesawat digunakan untuk menebar partikel di atmosfer sebelum fasilitas HARP mentransmisikan gelombang radio ke partikel. Dengan demikian mereka dapat mengubah cuaca. Tapi klaim itu salah. Para ahli mengatakan kepada YP Fact Check bahwa HARP tidak berdampak pada troposfer atau stratosfer tempat pesawat terbang dan lingkungan. Disebutkan bahwa fitur utama HARP adalah pemancar frekuensi tinggi yang digunakan untuk mempelajari ionosfer, bagian dari atmosfer atas bumi. Karena asalnya sebagai proyek penelitian militer dan skalanya, HARP telah lama menjadi subjek teori konspirasi. Ada banyak klaim bahwa HARP dapat menyebabkan bencana alam dan menjadi subjek film dokumenter oleh mantan gubernur dan pegulat Minnesota Jesse Ventura, yang mengklaim HARP dapat digunakan sebagai alat pengontrol pikiran. Profesor Fred Menk, seorang ahli ionosfer bumi dan magnetosfer dari University of Newcastle, menggambarkan klaim Facebook tersebut hanya omong kosong. Transmisi radio HF frekuensi tinggi berkaitan dengan interaksi dengan partikel terionisasi elektron di ionosfer di atas ketinggian 100 km. Cuaca di permukaan tanah didorong oleh efek geofisika. Sebagian besar pemanasan matahari ke atmosfer netral yang jauh lebih dekat ke tanah. Ada sejumlah besar pemancar HF secara global yang mengarahkan sinyal menengah atau tinggi ke ionosfer. Ini digunakan untuk penyiaran radio jarak jauh dan tujuan lain, seperti pengawasan radar dan memantau keadaan ionosfer. Tidak ada kemungkinan semua ini berdampak pada cuaca harian. Saran seperti itu tidak masuk akal. Ia mengatakan sebagian besar cuaca yang dialami di permukaan bumi terjadi di troposfer dan stratosfer hingga ketinggian sekitar 15 km. Menurut Menk, ini jauh di bawah ketinggian minimum ionosfer. Ionosfer ditemukan dalam beberapa pita yang bergeser dan berubah ukuran tergantung pada berbagai faktor. Band terendah dimulai pada ketinggian sekitar 60–70 km dan mencapai setinggi 500 km. Singkatnya, ada celah yang sangat besar antara udara, cuaca yang dapat diamati dan ionosfer. Stasiun Luar Angkasa Internasional terbang pada ketinggian 400 km di ionosfer dan tentunya tidak ada hujan di sana.